Halo, selamat datang lagi di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, di episode kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan UMKM dan juga pajak. Selamat bergabung, Pak Sujono. Selamat pagi, Bu Azizah. Salam Ya, sehat ya. salam sehat juga, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Nah, kemarin ada beberapa video ya, Pak, yang kita upload tentang PMK nomor 40 tahun 2026. Nah, kebetulan ternyata reaksi dari teman-teman lumayan ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, ada satu komentar yang cukup menarik nih yang akan kita bahas juga di episode kali ini, yaitu komentar dari salah satu penonton ya, Pak ya. Ya, ditampilkan saja Bu Oke, Azizah. siap. Jadi Saya kita tampilkan dulu. kita akan transparansi, terbuka kita. Siap. Nah, ini untuk akunnya juga tidak kita blur ya, karena memang, sudah ada di ruang publik ya, jadi nggak perlu di-blur lagi, yaitu sebentar. Ah, ini komentar dari @rgetx38. Nah, ini sekitar 9 jam yang lalu ya. Berarti kemarin, ya video yang kemarin baru di-upload terus beliau berkomentar nih, Pak. Ini saya bacakan komentarnya yaitu orang-orang yang cuap-cuap keberatan atas PMK 44 tahun 2026 adalah orang-orang yang tidak percaya diri atas kompetensinya sendiri sebagai kuasa pajak karena ketakutan kalau harus diwajibkan uji kompetensi. Antara merasa dirinya bodoh atau memang merasa tidak akan bisa lulus. Kalau cuma modal brevet yang lulus 3 bulan, ya mending tidur di rumah aja. Si Sujono ini menganalogikan dengan pengadilan padahal menjadi kuasa hukum di pengadilan ya wajib punya lisensi pengacara WKWK. Nah, gimana Pak Sujono melihat komentar ini, Pak? Ya, saya terima kasih ya kepada siapapun yang mengkritik saya, ya kan. Eh, ya mungkin barangkali saya ini bukan siapa-siapa, ya kan. Dan ya pengetahuan saya tentang pajak ya juga biasa-biasa saja. Saya ini kan cuma karena 37 tahun, saya ini berkecimpung di perusahaan maupun berusaha. Jadi kuliah saya itu selama 37 tahun di Universitas Kehidupan. Ya, saya itu belajar 37 tahun di Universitas Kehidupan. Jadi barangkali ya benar yang dikatakan beliau. Ya, eh, saya masih belum ada apa-apanya. Ya, oleh karena itu, ya saya mengundang Bapak ini untuk mari kita podcast bersama. Kita diskusi bersama deh. Barangkali memang Anda lebih pintar dari kita. Silakan Anda mengajari kita kalau Anda lebih pintar. Itu itu akan menambah ilmu bagi saya. Ya, saya memberikan contoh di pengadilan. Ah, ini mungkin kemarin saya kurang lengkap menjelaskan, ya kan? Karena kebetulan saya sebenarnya kan adalah pengacara juga, ya kan? Saya pengacara itu tidak diuji oleh kehakiman atau kejaksaan atau kepolisian. Saya ini diuji lulus PKPA dan UPA di organisasi avokat. Jadi bukan pihak dari lawan saya, ya. Jadi saya ini dites uji kompetensi oleh organisasi avokat. Lalu kemudian disumpah di pengadilan tinggi. Jadi ini menurut saya cukup eh, adil dan netral ya. Kalau kita melihat kuasa pihak lain yang dalam PMK 44 ini kan berbeda. Ujiannya oleh P2PK yang merupakan bagian dari Kemenkyu, ya kan? Lalu kalau kita bersengketa dan bawa ke pengadilan pajak, itu hakim-hakimnya rata-rata mantan
orang pajak, dan mereka kan digaji oleh Kemenkyu, bukan Mahkamah Agung. Jadi ketimpangan seperti itu mungkin saya nggak tahu apakah beliau bisa memposisikan dia sebagai rakyat, enggak. Dia tidak akan bisa memahami persoalan kita kalau dia tidak pernah berada di posisi rakyat. Ya, dia merasa dia ada penguasa. Ya, coba Anda berpikir sebentar di posisi rakyat. Karena begini, tujuan daripada republik ini dibentuk adalah memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apakah Anda bukan rakyat? Mungkin sekarang Anda adalah pejabat atau pegawai di Kemenkyu. Tetapi ketika Anda pensiun, Anda adalah rakyat jelata seperti kami. Dan ingat loh, gaji Anda itu dibiayai oleh rakyat loh. Anda jangan terlalu membesar kepala, ya. Anda perlu sadar, gaji Anda ini Anda makan dari uang rakyat. Nggak ada hebatnya Anda. Ya, sesungguhnya Anda itu adalah mendapat upah dari rakyat dan tugas Anda itu seharusnya melayani rakyat. Itu yang mau saya infokan. Dan ya nggak apa-apa. Anda boleh juga bawa tim Anda untuk podcast dengan saya kalau Anda keberatan dengan kritik kami terhadap PMK 44 ini. Jadi nothing personal ya. Kami tidak pernah mengkritik siapapun. Kami hanya mengkritik kebijakan dari suatu pejabat. Kalau dia bertindak tidak memberikan perlindungan kepada wajib pajak, ya tentu wajib pajak boleh dong memberikan kritik atas kebijakan beliau tersebut. Nah, dan untuk menguatkan ini kebetulan di DTC ada satu berita. Mungkin Ibu Aziza bisa tampilkan dan tolong bacakan. Berita itu singkat saja. Ini ya Pak ya, beritanya betul ya. Nah, ini ada berita teman-teman dari DDTC, di mana judulnya adalah bertahap kertas kerja pengawasan hingga banding bakal masuk Kortex. Nah, ini ditulis pada 15 Juli 2026 oleh redaksi DDTC News. Di mana di berita ini mereka menulis bahwa Ditjen Pajak DJP akan menggunakan Kortex sistem dalam pengerjaan kertas kerja seluruh proses bisnis secara bertahap mulai bulan ini. Bulan ini ketika ditulis ya Pak ya, berarti ketika bulan Juli. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dengan inisiatif tersebut, semua kertas kerja terkait dengan pengawasan, penagihan, keberatan, banding, hingga penegakan hukum akan dikerjakan oleh pegawai DJP melalui Kortex. Jadi semua kertas kerja pengawasan, kertas kerja penegakan hukum, kertas kerja penagihan dan keberatan atau banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Kortex, kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Menurut Bimo, langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan trust, sekaligus mencegah pelaksanaan proses bisnis menggunakan perangkat pribadi. Dengan demikian, sambungnya, pelaksanaan proses bisnis oleh petugas pajak hanya bisa dikerjakan apabila petugas dimaksud sudah login ke Kortex. Selama bertahun-tahun, kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, tablet, handphone, di luar sistem Kortex yang governance-nya tentu tidak bisa dijaga. Hari ini gradually akan masuk dan hanya bisa dilakukan di Kortex, ujar Bimo. Sebagai informasi, Kortex adalah sistem perpajakan yang dikembangkan DJP berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2018 untuk menggantikan sistem pajak sebelumnya, yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. Kortex resmi digunakan sebagai pengganti SIDJP terhitung sejak awal 2025. Kortex juga telah diserahkan oleh LG Qualisoft selaku vendor kepada DJP sejak Desember 2025. Nah, intinya di berita ini teman-teman nanti bisa kalian baca sendiri ya. Intinya
untuk kertas kerja ini tidak lagi bisa dibawa pulang, seperti yang sebelumnya, di mana bisa disimpan di HP, tab, atau, perangkat pribadi ya, tapi sekarang harus masuk ke login Cortex terlebih dahulu, seperti itu kurang lebihnya ya, Pak, ya. Nah, bagaimana nih, Pak? Oke, jadi di samping sebenarnya gini, di samping ada yang pro, ada yang kontra. Jadi lucu sekali. Semalam begitu video ini keluar, ada satu mantan PNS DJP yang sudah pensiun. Umur beliau lebih kurang sudah hampir 80 tahun. Jadi semalam dia telepon saya, sampean yang buat video itu, betul? Lalu saya tanya dia, Bapak ini setuju dengan video saya atau menentang video saya? Saya tanya beliau begitu. Oh bagus, saya setuju dengan video Bapak. Kalau perlu itu masa tunggu itu kalau bisa 10 tahun. Loh Bapak siapa? Saya tanya. Oh saya ini mantan pemeriksa. 25 tahun saya sebagai pemeriksa pajak. Kenapa dia berkata demikian? Lalu menurut dia, seperti yang dibilang Pak Bimo ini. Jadi banyak pemeriksa itu memegang data-data wajib pajak. Dan ini kan sangat berbahaya ya kalau data ini tidak dijaga kerahasiaannya. Masa dia sudah pensiun data masih sama dia? Betul nggak? Betul. Dia sudah berhenti tapi masih pegang data wajib pajak. Pak Bimo sendiri mengatakan ini bukan good governance itu, bukan praktek eh, yang benar. Makanya beliau coba membenahi. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang 10 tahun, saya juga pengen itu tidak boleh dicantumkan dalam PMK ya. Membatasi hak. Jadi saya juga ingin adil, bukan kepada wajib pajak aja. Kepada Anda yang PNS, kalau Anda dijolimi oleh menteri, saya juga akan bersuara. Anda kan sekarang kalau dibatasi 5 tahun ataupun nanti 10 tahun, itu kan berarti Anda dibatasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Anda dibatasi. Itu hak dasar kita loh, setiap warga negara loh. Seorang menteri melalui PMK melarang kita bekerja, itu sama juga melarang wajib pajak menunjuk kuasanya. Itu sama. Menteri itu tidak bisa melarang, membatasi kita 5 tahun tidak boleh bekerja, 10 tahun tidak boleh bekerja. Itu harus dibuatkan dalam bentuk undang-undang karena dia sudah bertindak terlalu jauh, ya kan? Dia kan larang orang bekerja. Mana bisa larang orang bekerja dengan hanya PMK. Jadi Pak tadi siapa yang Ergetej ya? Iya, target X 3 sekian Anda lah. Anda akan pensiun suatu hari, ya kan? Dan Anda akan dibatasi 5 tahun untuk bisa buka konsultan pajak. Anda nih maju, gugat menteri Anda, berani nggak? Karena menteri Anda itu berbuat sewenang-wenang juga kepada Anda. Anda sekarang korban dari PMK ini juga. Anda di mana? Pada saat Anda sendiri dijolimi, di mana posisi Anda? Anda mau dibatasi kalau saya bilang 10 tahun? Kan saya mengusulkan 10 tahun. Nah, jadi coba deh, di mana posisi Anda pada saat Anda dilarang setelah keluar? Katakanlah, jangan tunggu pensiun. Anda sekarang pengen keluar, berhenti dari Kemenkeu karena stres, targetnya tinggi, ya kan? Tidak senang lagi Anda bekerja di situ. Anda ingin keluar. Keluar Anda ingin jadi konsultan pajak, tapi nggak bisa, harus tunggu 5 tahun. Anda keberatan nggak tunggu 5 tahun? Kalau Anda keberatan, apa yang Anda lakukan?
Anda menyarankan saya duduk di rumah. Anda juga jangan duduk di rumah, bergerak ketika hak-hak Anda dibatasi tanpa ada kewenangan yang sesuai dengan peraturan. Ini saya kasih info ke Anda. Jadi JR terhadap PMK ini itu bukan hanya dilakukan oleh wajib pajak. Harusnya karyawan-karyawan pajak juga harusnya keberatan. Berani nggak bersuara? Berani nggak? Itu aja. Anda jangan jadi pengecut gitu loh, ya kan? Ah, perlihatkan itu sikap kesatriaan Anda. Ya mungkin ini saya sekedar ingin ya nggak apa-apa. Maksud saya ini supaya beliau ini juga mengerti gitu loh. Artinya PMK itu bukan hanya merugikan kuasa wajib pajak. PMK ini juga merugikan karyawan aparat sipil negara, orang-orang yang bekerja di DJP, pejabat-pejabat Kemenkyu. Mereka pasti teriak, tapi dalam hati. Tapi ketika sama saya, Anda begitu sangar. Tapi hak sendiri Anda diinjak-injak, kenapa Anda tidak berteriak? Nggak berani. Anda harus berani seperti Pak Busrod. Dia melihat ketidakadilan terjadi dan dia berteriak dengan segala risiko. Ya kan? Bukan Anda melawan saya bukan penguasa. Saya ini cuma rakyat jelata. Nggak punya kekuasaan, nggak punya kewenangan, hanya bisa beropini, mencoba bersuara dengan harapan mudah-mudahan didengar. Ya kalau tidak didengar pun ya nggak ada masalah, ya kan? Tetapi kalau kita tidak bersuara, ya tidak akan pernah didengar, ya kan? Kalau ada bersuara, mungkin ada harapan didengar, kan begitu. Sesederhana itu sebenarnya, ya. Jangan terlalu negatif, ya kan? Kalau dikritik, ya. Toh Anda kan bukan menteri juga, Anda bukan pengambil kebijakan. Kenapa Anda harus itu? Anda coba bela hak Anda dulu yang dirugikan itu. Saya nggak tahu Anda itu siapa. Makanya kalau Anda mau podcast buka kamera, ketahuan siapa Anda. Makanya saya nggak suka gitu. Saya berpikir saya tidak akan berpolemik lagi, karena saya juga tidak tahu siapa Anda, ya kan? Kalau Anda podcast, saya tahu siapa Anda, muka Anda seperti apa, dan orang kan bisa menandai Anda. Anda bekerja di mana, kan ketahuan. Kalau cuman itu, ya nanti saya katakan buzzer, Anda tersinggung, salah lagi saya. Jadi lebih baik kita terbuka saja, kita berdiskusi apa adanya aja, ya kan? Ya barangkali saya kuliah saya di Universitas Kehidupan cuma 37 tahun, Anda mungkin bisa lebih lama dari saya. Jadi mungkin saya patut belajar dari Anda, ya kan? Ya usia saya sebenarnya hampir 60 tahun, ya sudah 57 tahun, ya kan? Mungkin beliau ini kan lebih tua dari saya, pengalaman mungkin lebih banyak dari saya. Silakan kita berbagi, nggak masalah. Ya sama seperti Bapak 80 tahun yang menelpon saya juga layan nih, nggak ada masalah. Saya telepon, saya angkat, kami berkomunikasi dengan baik, nggak ada masalah. Boleh setuju, boleh tidak setuju, itu hal yang sangat biasa saja, nggak ada masalah. Oke, mungkin begitu, Bu Ajijah. Oke, Pak. Nah, terima kasih banyak nih, Pak, untuk episode kali ini. Nah, sekaligus juga mengundang tadi ya dari @rgetx38 untuk berkolaborasi bersama. Kita juga membuka ruang kolaborasi bersama untuk teman-teman lainnya yang mau podcast bareng bersama IWPI dan juga Pajak Smart. Nanti bisa aja kalian drop email kalian atau mungkin langsung menghubungi kontak resmi dari IWPI maupun Pajak Smart untuk kolaborasi podcast ya, Pak ya.
baik dengan Pak Ya. Sujono maupun dengan Pak Rinto Setiawan ya, yang biasanya kita kolaborasi podcast bersama dengan mereka. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai juga akhir. Dan terima kasih juga Pak Sujono, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak.